Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah atau misalkan ritual untuk membangun kekompakan tim. Nah, kekompakan tim ini sangat penting, terutama dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah divisi dan sebuah kelompok. Nah, untuk memulai bisnis contohnya, kita itu pasti ingin memulai bisnis yang sukses ya. Bisnis yang sukses itu dibangun oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis tersebut. Nah, untuk memperkerjakan talenta terbaik untuk bisnis kita adalah suatu keharusan. Nah, kesuksesan jangka panjang. Nah, tapi kan bahkan ketika kita memiliki orang-orang yang tepat dalam peran yang tepat, hal tersebut itu belum cukup. Ada istilahnya, walaupun kelompoknya pintar, orangnya pintar, individualisnya pintar, tetapi itu belum cukup. Nah, jika kita ingin menjadi yang terbaik, ya, tugas kita selanjutnya adalah mengubah orang-orang ini menjadi kelompok ya, kelompok yang benar-benar kerjasama. Ini berarti membangun kekompakan tim. Kekompakan tim adalah kunci ya, kunci efisiensi hampir dalam setiap bisnis. Berikut saya akan menjelaskan ya kekompakan tim lebih jauh lagi. Mengapa hal tersebut mempengaruhi efisiensi bisnis, misalkan bagaimana kita dapat membangun kekompakan tim. Nah, apa kekompakan tim tersebut? Nah, kekompakan tim adalah sebuah tim untuk bekerja secara efektif, secara keseluruhan menuju tujuan bersama. Hal ini berarti bahwa setiap individu tim berkontribusi ya untuk kemampuan tim bekerja sama dengan lebih baik lagi. Pasti sebuah perusahaan, sebuah organisasi itu mempunyai visi dan misi. Nah, kita itu sebelum jauh melangkah lebih baik, kita harus tahu visi kita apa, visi perusahaan tersebut apa, dan dimulai dari situlah istilahnya untuk penjelasan yang mendasar. Nah, kekompakan tim ini tidak datang secara alami ya, karena secara individualisme itu orang itu berbeda-beda, pasti untuk idealisme juga berbeda-beda. Nah, ini harus dipupuk ya dari kepercayaan dan hubungan interpersonal di antara anggota tim. Nah, tim yang merasa bersatu lebih mungkin berhasil saat mengerjakan proyek ya. Nah, berinteraksi secara efektif, harus melakukan tugas yang terkait tujuan akhir serta menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Nah, pentingnya membangun kekompakan tim yang kuat ya. Misalkan kekompakan tim ini penting ya dalam operasional bisnis, sebab tim sebagai penggerak utama penjelajah menjalankan bisnis. Kekompakan tim akan memberikan manfaat sebagai berikut. Nah, satu ya, rasa solidaritas yang tinggi. Kekompakan tim akan menciptakan rasa solidaritas di antara anggota tim. Mereka akan cenderung mengesampingkan keinginan kebutuhan pribadi mereka untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi istilah hal-hal yang mungkin tidak penting biasanya jam segini, atau misalkan dalam kerja jam 8 sampai jam 4. Nah, tapi istilahnya untuk kekompakan tim ini harus dipupuk ya, harus ada rasa tanggung jawab, harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara memupuknya? Ya, kita harus saling ketemu, harus saling berkumpul, dan juga itu salah satu cara untuk mempererat silaturahmi dan juga kekompakan tim tersebut. Nah, untuk kekompakan tim sendiri itu ada plusnya itu penyelesaian konflik yang cepat ya. Kekompakan tim yang kuat kemungkinan konflik diselesaikan secara efektif ya, dengan memastikan semua anggota tim didengar dan merasa aman untuk berbagi perspektif dan ide mereka. Nah, semakin kompak sebuah tim, semakin baik para anggota dalam resolusi konflik yang menghindari perselisihan besar yang dapat menyebabkan tim kurang kohesif, berantakan. Nah, kenapa rata-rata itu di kita itu selalu berantakan? Maksudnya ada yang berantakan itu pasti ada tim yang tidak istilahnya tidak kompak ya, tidak satu tujuan juga mungkin ya, mementingkan individualisme lah istilahnya gitu. Nah, meningkatkan
tanggung jawab pribadi juga istilahnya. Itu kan anggota tim yang berkinerja tinggi menganggap diri mereka bertanggung jawab atas pekerja yang menjadi tanggung jawab mereka ya. Mereka memahami bahwa kinerja yang buruk atau akan mempengaruhi seluruh tim. Anggota tim juga bersedia untuk jujur tentang upaya mereka dan berbicara ketika mereka tidak dapat memenuhi tenggang waktu. Jadi istilahnya kalau ada masalah ya komunikasi, komunikasi, komunikasi. Nah, sementara jangan saling menutupi lah istilahnya, biar ada jalan tengah yang bisa diambil. Nah, bagaimana meningkatkan kekompakan tim di tempat kerja kita? Satu, dorong komunikasi yang aktif dan terbuka. Nah, istilahnya hal penting ya ini untuk membangun kekompakan tim adalah komunikasi ya yang aktif dan terbuka. Jika ingin meningkatkan kekompakan tim, maka mulailah menerapkan praktik komunikasi yang baik, misalkan mengajak ngobrol atau misalkan di luar ini ada camping bersama untuk mempererat solidaritas kita, istilahnya saling berhubungan dengan baik lah. Nah, untuk budaya yang kedua itu budayakan kegiatan membangun tim. Nah, bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir dalam bisnis adalah suatu keharusan ya bagi setiap anggota tim yang tergabung di dalamnya. Nah, namun penting juga untuk tidak hanya fokus pada tujuan yang perlu dicapai tim, tetapi juga pada hubungan di antara anggota tim yang berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut. Kita dapat rutin ya bisa menggerakkan membangun tim untuk menciptakan kekompakan tim yang di luar jam ya, misal di luar jam kerja misalkan. Nah, itu ya pemilik gathering juga cocok gitu ya istilahnya. Yang ketiga itu tetapkan tujuan dalam strategi meningkatkan kekompakan tim ya. Tetapkan tujuannya hanya satu, istilahnya ya satu suara lah, kita jangan keluar dari itu, sudah satu suara dulu istilahnya. Atau misalkan ya kita untuk mencapai sebuah tujuan itu harus ada visi yang tadi ya, jangan keluar dari visi itu. Tujuan kita apa harus kembali kepada itu lagi. Nah, untuk yang selanjutnya ya memberikan pelatihan dan pengembangan istilahnya dalam setiap divisi, setiap yang bergerak dalam masing-masing tim tersebut. Nah, yang kelima itu biasakan istilahnya sesudah tercapai istilahnya nanti rayakan kesuksesan sebagai sebuah tim. Istilahnya jangan sudah tercapai ya udah, kebanyakan di kita istilahnya ya wis, istilahnya yang penting sukses, tidak ada apapun. Nah, cobalah dalam sebuah tim itu merayakan kesuksesannya, misalkan ya kumpul bareng juga ya, tadi lah istilahnya memupuk rasa solidaritas lah gitulah. Yang keenam itu pilih ya anggota tim dengan hati-hati ya, karena istilahnya kita juga kadang mendapat tim yang bisa menghancurkan kita sendiri, atau misalkan memutuskan siapa yang akan menjadi dari tim kita juga, itu harus bisa dipilih ya istilahnya orang-orangnya, karena kadang tidak bisa dikontrol, kadang tidak bisa ya istilahnya nanti itu berhubungan dengan perekrutan untuk memupuk tim itu bisa diajak kerjasama atau tidak. Mungkin segitu dari saya Rizky Ginanjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.